Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terry Firdansyah dengan NIM akhir 331. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Pemerintahan Desa kelas B dengan Ibu Ida Wahyuliana SHMH sebagai dosen pengampu. Masuki persoalan yang pertama. Pada dasarnya perdebatan ini berawal dari rumusan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa, yang kemudian menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jika kita menilik apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, beliau menegaskan bahwa pada dasarnya prinsip negara hukum itu menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai pilar utama demokrasi yang konstitusional. Oleh karenanya, dengan adanya rumusan pasal 39 ini, bagi saya terkait dengan mekanisme penambahan masa jabatan kepala desa justru akan melahirkan dan tidak dapat dimungkiri adanya sistem oligarki dan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang konsekuensinya nanti akan melahirkan praktek korupsi dan nepotisme di lingkup desa itu sendiri. Bahkan pakar otonomi daerah Johar Mansa Johan turut juga memberikan pendapat bahwa revisi undang-undang tentang desa pada dasarnya hanya mengutamakan kepentingan kepala desa, bukan warga desa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketegasan saya adalah tetap akan mengikuti regulasi yang sedang berjalan dengan Undang-Undang 3 tahun 2024, akan tetapi haruslah diiringi dengan mekanisme yang ada, namun harus diikuti pula oleh penguatan kapasitas dan independensi badan pengawas desa sebagai bentuk pelaksanaan prinsip check and balances di lingkup desa itu sendiri demi keberlangsungan program pembangunan desa ke depannya. Kemudian terkait dengan persoalan yang kedua, pada dasarnya hubungan di antara tiga pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa, mereka memiliki satu kesatuan yang berkesinambungan. Saya akan mengurutkan mulai dari pemerintah pusat, yang dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan pemberi norma nasional, bukan sebagai pelaksana teknis, yang peran konkretnya yaitu meliputi 3 faktor. Yang pertama, menetapkan kebijakan melalui undang-undang desa dan peraturan pelaksana, baik itu melalui PP, Permendagri atau Permen Desa. Yang kedua ialah mengalokasikan dana desa dari APBN berdasarkan PP nomor 60 tahun 2014. Kemudian yang ketiga ialah melakukan pembinaan dan pengawasan tingkat nasional melalui Kementerian Dalam Negeri di Kementerian Desa atau PDTT. Kemudian terkait dengan hubungan pemerintah kabupaten atau kota, ialah memiliki peran dan fungsi dalam menetapkan peraturan daerah atau perda tentang desa sebagai payung hukum di tingkat kabupaten atau kota. Ada 3 faktor juga. Yang pertama ialah untuk menyalurkan alokasi dana desa atau ADD dari APBD kabupaten atau kota. Yang kedua ialah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan persetujuan kepala desa itu sendiri. Yang ketiga ialah melakukan evaluasi terhadap peraturan desa atau perdes yang berkaitan dengan keuangan jika terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu kabupaten atau kota ataupun pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menyatakan bahwa pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi data peran pemerintah desa sebagai pelaksana otonom di tingkat basis yang berfungsi. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan APB desa. Yang kedua, menetapkan peraturan desa atau perdes. Yang ketiga, mengelola keaset dan keuangan desa secara mandiri. Yang keempat ialah menyusun RPJMdes dan RKPdes sebagai dokumen perencanaan desa. Artinya, hubungan di antara 3 pemerintahan tersebut ialah simbiosis mutualisme atau saling check and balances.
Kemudian terkait dengan koordinasi yang ideal yang dapat kemudian saya sampaikan adalah yang pertama dapat melalui musrenbang yang berjenjang, baik itu diawali dari tingkat desa, kemudian berlanjut pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota, dan sesuai dengan apa yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua ialah melalui koordinasi yang terukur melalui forum group discussion yang dapat dilaksanakan setiap 3 bulan sekali bersama dengan perangkat desa dan pemerintah desa terkait. Kemudian terkait dengan persoalan yang ketiga, pada dasarnya dasar hukum kedudukan desa sebagai subjek pembangunan itu telah teratur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 18 yang menyatakan bahwa kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemerintah desa atau desa sebagai subjek pembangunan ialah diberikan hak otonom untuk kemudian dapat mengatur, mengelola, dan mengurus pemerintahan desa itu sendiri berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan kebutuhan dari lokal desa itu sendiri. Ada satu contoh yang dapat saya bawakan dalam menjawab persoalan yang ketiga ini, yakni dalam konteks Jawa Timur misalnya, provinsi di mana Surabaya sedang menjadi pusatnya. Terdapat sejumlah praktik pembangunan desa yang mencerminkan kedudukan desa sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Selain Pujon Kidul yang ada di Malang, beberapa desa di Jawa Timur telah kemudian mengembangkan BUMDesnya yang berbasis potensi lokal seperti pertanian, organik, pengelolaan hasil laut, batik, dan wisatawan mangrove di wilayah pesisir. Prinsipnya sama, bahwa ini bentuk daripada penerapan prakarsa yang datang dari dalam desa sendiri, bukan didikte oleh pemerintah yang lebih tinggi. Kemudian untuk persoalan yang terakhir atau yang keempat, saya dapat menjawab bahwa otonomi desa pada dasarnya hanya bersifat relatif dan masih terikat oleh hukum. Artinya, otonomi desa bukan berarti kebebasan absolut dari pengawasan itu sendiri. Karena menurut Bagirmanan dalam bukunya yang berjudul Menyongsong Fajar Otonomi Daerah menyatakan bahwa otonomi adalah kebebasan terbatas, bukan kebebasan yang sifatnya mutlak. Akan tetapi, otonomi desa adalah kewenangan yang kemudian diberikan kepada desa untuk mengatur, mengurus kepentingan desa itu sendiri sesuai dengan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal usul desa itu sendiri, hak dan adat istiadat desa itu sendiri. Tetapi harus tetap berada dalam koridor dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum atau Rechtsstaat, sehingga setiap kewenangan publik harus tunduk pada prinsip check and balances termasuk pemerintah desa itu sendiri, baik itu melalui sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.